wa mawala amma ba'd. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan sekalian, para mahasantri Mahat Ilmi Al-Uquwah kelas 2 yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan belajar bersama kita mempelajari kitab Mulakhas Qawaidul Lughah Arabiyah. Kita masih di cover kitab ya. Kita sekarang masuk di terakhir ya, baris terakhir. Tadi terakhir sampai siapa tadi, Pak? Oh ya. Oke, sekarang Pak Nardi Abdul Qofar minta tolong dibaca, Pak. Ma'a. Oke. Ma'a. Nah. Enggak, tadi apa tadarukannya, Pak? Setelah ma'a apa, Pak? Ma'a taudi taudiha apa taudiha taudihu, Pak? Ini sebetulnya sudah paham atau ma'a loh, Pak, setelah ma'a. Ma'a taudihi. Terus wal jada seperti qawaid, Pak. Nah, baik. Coba diulangi Ihsan bacanya. Ihsan, sah? Alwan. Alwan Arhan. Ma'a. Nah, terus Pak Sunardi, Pak Sri Muladi mau terjemahkan, Pak. Ma'a artinya apa, Pak? Ma'a, Pak. Ma'a. Bersama at-taudih. Taudih loh, Pak. Ya, kalau belum persiapan nggak bisa terjemahkan memang. Nah, itu harus nyari dulu. Nah, tasrifannya apa, artinya apa? Taudih. Apa bagian toh, Pak? Bagian toh. Taudih. Belum tahu. Penjelasan. Betul. Ma'at taudih, penjelasan. Taudih. Bil amsilati, Pak Iwan. Bil amsilati apa? Bil amsilati, amsilah. Nah, dengan contoh-contoh. Terus Ahyudi wal jadawil. Wal jadawil apa kira-kira? Dan
jamak taksir, dan jadwal-jadwal. Apa jadwal itu? Tabel dan tabel-tabel. Ayo, barakallahu fikum ya. Sekarang anugroho. Ma'at taudih bil amsilati wal jadawili. Ma'a isim fi'il atau huruf? Huruf apa itu? Apakah dia huruf jar? Namanya apa itu namanya, kawan? Dorob. Berarti isim fi'il atau huruf itu dorob itu? Isim? Apa iya? Isim dorob? Ada enggak di Mukhtarat? Sudah kita pelajari belum itu? Di mana nyarinya? Yang nasab. Nah, yang nasab mansubat terus yani maf'ul fihi dorob. Nah, isim nasab yang menerangkan waktu atau tempat terjadinya fi'il. Isim nasab berarti isim bukan? Nah, isim namanya isim dorob. Ada dorob zaman, ada dorob makan. Lah ma'a ini dorob apa ini? Ma'a, ada nggak di sini ma'a? Ada nggak ma'a? Ada nggak? Kalau nggak berarti bukan berarti. Ayo, yang benar mana ini? Ma'a ini dorob atau harfu jar? Dorob. Yakin antum? Nah, nanti antum bisa buka di halaman 168 itu. Ternyata ulama berselisih pendapat. Apa kalimat ma'a itu huruf atau isim ya? Nah, gitu ya. Tapi yang rajih ma'a isim bukan huruf. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya dia bisa ditanwin. Ya, contohnya apa? Ja'u ma'an. Ya, yang namanya huruf itu mabni, tidak ditanwin. Nah. Ya, ma'a itu namanya dorob makan ya. Contohnya sini, jalasa Hasanun ma'a Muhammadin. Ma'a dorfu makanin. Mansubun fathati, Muhammadun mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati. Ya. Berarti isim ya. Isim dia adalah dorob. Makan apa zaman? Kan ya. Tep lanjut. Irfan. Atau dihi isim fi'il atau huruf? Isim. Kenapa isim? Kenapa isim? Ada alif lam. Thayyib ya. Ini bukan di dalam huruf jar atau masuk huruf jar ya. Maaf, bukan huruf jar. Atau dih isim. Kenapa? Karena kemasukan alif lam. Thayyib. Ma'ataudihi. Ma'ataudih. Ataudih ahsan. Bina dari ila tarke, penyusunannya isim apa? Tarke, penyusunan. Tarke, penyusunan.
Mudzakkar atau muannas? Tarkib kok mudzakkar atau muannas? Bilang salah Ustadz gitu, ya. Pilihannya salah. Fahmu soal nisfu jawab. Mas Bayu? Jamid. Kenapa jamid? Kok alif lam? Ya betul, tapi alasannya kok nggak tepat. Kok alif lam? Masdar atau masdar. Fi'il madinya apa? Harjito. Baru nyari, saya nggak tadi. Tadi nggak isoma atau tadi? Taudih. Udah kelihatan itu mas apa? Wazannya itu loh. Ikut wazan. Taf'ilan, loh, udah ketahuan. Fi'il madinya apa? Masdarnya ikut wazan taf'ilan. Diulangi lagi. Tadi sudah, tadi kok. Taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, sendiri, beda sendiri. Ya toh, teristimewakan dari yang lainnya. Yang lainnya masdarnya cuma satu, ini 4 sendiri. Kebiasaan apa? Boya kalau lupa itu dibuka bukunya Muhtarot, nggak usah malu. Ya, yang lain nyari juga yang lain. Fa'ala. Kedua fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Berarti fi'il madinya Pak Anja. Nah, waddoha yuwaddihu taudihan taudih. Waddoha. Mana waddoha Pak Dwi? Waddoha menjelaskan. Berarti taudih artinya apa? Alwan. Taudih penjelasan. Ma'at taudih bersama penjelasan, diiringi dengan penjelasan bil amsilati. Apanya bil amsilati tadi Pak Sri Muladi? Dengan contoh-contoh. Wal jadawili Pak Bagianto. Dan jadwal-jadwal. Coba dilihat buku antum, nanti kan ada jadwal-jadwalnya, ada tabel-tabelnya, terutama di pelajaran sorob. Nah, nih jadwal-jadwal. Ini ada kamus jamak, ya toh? Kamus jamak dia jamak taksir dari huruf abjad, hamzah, alif. Itu jadwal. Terus nanti ada ini fi'il. Ada fi'il sulasi. Nah, ada artinya dengan bahasa Arab. Kalau di tempat antum ada juga tabelnya ya. Kalau punya saya nggak ke fotokopi karena antum yang di tengah ada tabelnya kan? Nggak tabel. Tabel itu lah ini loh, seperti ini. Bukan yang ini loh, kayak gini. Kalau punya saya nggak ada, saya nggak bisa fotokopi panjang. Saya nggak punya tabelnya kayak gitu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selesai sudah alhamdulillah covernya. Ya,
Sekarang Pak Iwan coba dibaca dari awal terus diartikan ya. Jangan sampai keliru loh bacanya lo ya. Nah. Ya. Nah, terjemahkan. Ya, terus. Ka. Nah. Najum. Ya, terus. Ya, artikan dulu. Biar enak. Jadi situ ada ya. Ini ada yang dibuang berarti ya. Itu dia khobar. Ini hadal kitab maksudnya ya. Ini adalah atau kitab ini adalah apa? Untuk. Nah, terus. Enggak ada wawunya. Enggak ada wawunya, Pak. Bi uslubin. Nah. Ya, Ya, baca dulu. Ya, baca dulu. Nah, udah dari sampai dulu, artikan dulu. Dan apa tadi? Yang dipermudah. Tapi sebetulnya kalau mubasatoten itu kalau tidak salah itu yang dibentangkan sebetulnya. Membantangkan. Basato itu membentangkan ya. Coba ya. Tadi kan anak nggak buka tadi. Coba ya, saya cari dulu ya. Nah, seingat saya itu basato itu membentangkan. Basato. Bentar ya. Basato. Terus basato. Ada enggak? Basato memudahkan ya. Oh ya, yaudah. Di sini juga memudahkan juga. Berarti dengan gambar yang dimudahkan, Pak. Sahlah sama, sinonim itu. Dengan gambar yang dimudahkan, mudah. Ya, karena bahasa Indonesia seperti itu, miskinnya bahasa Indonesia. Terus wa muratabatin dan apa tadi muratabah, Pak? Apa yang muratabah? Tartib. Diurutkan. Nah, dengan tertib. Ya, terus. Ya, taib. Barakallahu fikum ya. Ta'lifu Fuad Nikmah ya. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah selesai sudah kita baca covernya ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan ya, silakan
Antum buka bukunya ya. Maksudnya kita lihat daftar isi dulu. Jadi di sini nanti ada mukadimah. Ya, ada mukadimah, kemudian daftar isi. Ya. Bahwasanya buku ini yang kita pelajari ini, Mulakhas Qalilul Arabiyah, itu nanti ada 2 juz. Ya, al-juz'ul awal tentang pembahasan qawaidun nahwi. Ya. Di situ nanti kalau kita lihat yang juz pertama ya, ada 6 bab. Ada 6 bab. Ada 6 bab plus mukadimah ya. Yang pertama mukadimah, kemudian nanti al-babul awal, al-ismu min haitsu al-i'rab wal bina. Itu bab pertama. Dan yang kedua bab kedua adalah al-fi'lu min haitsu al-bina wal i'rab. Kemudian al-babus salis al-harfu. Kemudian yang keempat al-jumlatu al-arabiyah wa makanuha min al-i'rab. Yang kelima asalibu nahwiyah. Kemudian al-babus sadis yang keenam tatbiqatun li qawaidin nahwi nama juz ya lil i'rab. Ada 6. Itu juz yang pertama. Kemudian berarti di sini sampai, kalau di buku saya juz 1 sampai halaman berapa, Pak? Ya, sampai halaman 199 kata Mas saya. Teman itu ada berapa? Halaman berapa? 100? Ya. Kalau yang edisi baru ini sampai ya, kalau di tempat saya nggak ada tabelnya masalahnya, nggak terfotokopi Pak. Zaman segitu belum bisa fotokopi panjang. Ya, kalau di buku saya itu sampai 199. Kemudian al-juz'u tsani itu kaidah shorof. Ya, nanti ada berapa bab ini? Ada 5 bab. Jadi untuk nahwunya ada 6 bab, shorofnya ada 5 bab. Ya, bab pertama itu tentang al-mizanu sorfi. Bab kedua al-ismu min haitsu qawaidi sorfi. Kemudian bab ketiga al-fi'lu min haitsu qawaidi sorfi. Kemudian keempat al-hamzah al-i'lal wal ibdal al-kasfu fil ma'ajimi alamatu tarkimi. Nah, yang kelima terakhir tatbiqatun amatun li qawaidi sorfi. Ya. Kalau yang tadi sampai 199 kalau dalam buku saya. Kalau yang ini yang sorof sampai halaman 214. Ya. Gimana kalau kita bandingkan dengan kitab Nubdah fil Aqidah? Jauh, perbandingannya jauh, banyak ikhwan. Oleh karena itu ya, karena materinya banyak, baik nahwunya maupun sorobnya, ya hampir 200 lah Pak halaman lah Pak. Berarti sekitar 400 halaman lah. Ya. Berarti ini apa namanya? Menuntut kita juhud, kesungguhan. Ya.
sungguhan. Jadi ana minta kepada antum semuanya ya. Kalau metodenya pelan-pelan itu nanti dapatnya cuma sedikit ya. Maka caranya biasanya nanti yang ngajar nanti cepet ya, ngajarnya cepet. Dan antum akan bisa mengikuti kalau antum persiapan terlebih dahulu. Ya, oleh karena itu ana mewasiatkan pada antum ya persiapan ya, persiapan sebelumnya ya, sebelumnya. Ustadz, bagaimana kalau saya belum punya kitabnya? Sebetulnya itu bukan alasan ya, bukan alasan. Meskipun antum mungkin sudah pesan kitab tapi kitabnya belum datang, itu sebetulnya bukan alasan. Bukan alasan yang tepat untuk antum tidak persiapan. Karena alhamdulillah sekarang sudah dipermudah, antum bisa mendapatkan PDF-nya, gitu. Cuma memang nggak bisa, kelemahannya cuma nggak bisa diorek-orek. Ya, tapi kan bisa antum nulis artinya, nyari artinya di kamus, antum tulis di buku, ya. Atau bisa juga dengan cara saya dulu, ya. Karena saya dulu mondok itu dengan biaya sendiri, ya. Itu apa? Dengan cara itu, karena dulu kalau pas nggak mampu, nggak punya uang, itu dengan fotokopi berapa lembar gitu, Pak. Ya, dan seringnya saya itu kalau fotokopi buram, Pak. Ya, karena cari yang murah. Ya, mau kajian itu apa? Fotokopi dulu 1 atau 2 lembar gitu. Ya, biar bisa persiapan. Coret-coret ya. Coret-coret itu maksudnya digambari apa bukan? Ini di persiapan itu dikasih harokat itu loh, ya. Persiapan dulu. Ya. Apalagi antum yang nahu ini, nahu maupun sorofnya. Yang nahu dulu ya. Yang nahu antum seminggu berapa kali? Nahu. Coba antum lihat ya jadwalnya ya. Nahu hari ini hari Senin ya nih ya. Ini Selasa. Ya, Selasa. Terus besok Senin, Selasa, Rabu. Nahu semuanya? Oh. Iya. Gitu ya. Itu jadi tolong persiapan. Terus ya sebetulnya banyak yang mirip-mirip dengan kita mukhtarot. Jadi nanti antum persiapan ya, diadep mukhtarotnya, ngadep mukhtarot, siapkan kamusnya ya. Silakan disiapkan. Ya. Gitu. Persiapannya kalau sekarang tidak hanya membaca plus menerjemahkan. Karena nanti metodenya Ustadz, nanti antum disuruh membaca dan menerjemahkan. Membaca dan menerjemahkan. Ya, tidak mungkin antum bisa membaca dan menerjemahkan kalau antum enggak persiapan sebelumnya. Jadi antum persiapannya harus banyak. Karena apa? Mungkin nanti ngajarnya belajarnya dengan cepat. Karena apa? Materinya banyak. Itu pun pengalaman yang sudah di Mahat Ilmi itu enggak selesai. Ya. Belum selesai. Tidak selesai. Saya belum tahu. Ya, sepertinya belum. Ya, karena apa? Terbukti itu setiap angkatan tuh pasti ada yang les, ada yang privat. Dan ini juga termasuk nasihat juga bagi antum ya. Jadi nanti antum bisa tambah jam dengan les privat dengan salah seorang ustadz. Silakan antum cari ustadz ya, mana yang longgar ya. Seperti yang sekarang ini takmili yang sekarang lanjut itu ya. Itu beberapa yang privat dengan Ustadz Abdul Hadim itu habis sholat subuh di Kuah 2 sana. Saya nggak ingat harinya apa, kalau nggak salah itu 2 hari ya, 2 hari ya, itu ya, itu
bukan ngulangi tapi ngelanjutin. Jadi apa? Membaca dari mulakhos yang belum dipelajari. Seperti itu ya. Dan alhamdulillah ikhwan, yang tadi yang merasa kesulitan untuk persiapan, alhamdulillah sekarang sudah dimudahkan. Antum bisa lihat di channel YouTube-nya Mat Ilmi sudah ada. Ya toh? Silakan antum dengerin sambil antum apa? Antum persiapan. Ya. Seperti itu, ya. Gitu. Bisa dengan mendengarkan itu dulu, ya toh. Sambil dipersiapkan. Insya Allah kalau antum persiapan, insya Allah akan cepat. Ya, tapi kalau antum nggak persiapan nanti akan lama. Ya. Karena ya sebetulnya itu antum itu kaidahnya sudah selesai sebetulnya. Ya sudah dianggap sebetulnya antum itu bisa. Tinggal apa? Praktek. Nah ini yang praktek ini perlu antum memperbanyak latihan. Ya, memperbanyak latihan. Jadi kaidah-kaidah yang sudah antum pelajari ya, itu antum akan praktekkan ketika membaca. Ya. Antum itu dikatakan paham kaidah kalau antum sudah bisa menerapkan dalam sebuah bacaan. Ya, seperti itu, ya. Dan apa ya? Ya kalau pengalaman saya pribadi dulu ketika nyantri itu belajar mulakhos itu sudah bisa baca. Ya, sudah bisa baca. Ya. Bahkan ketika saya dulu belajar mulakhos itu kelas 2 ya, karena kelas 1 juga sama. Di Daduat itu kelas 1 itu ya mukhtarat. Selama setahun, Pak. Sama ya seperti antum kan setahun juga kan? Nah. Terus kelas 2 mulakhos. Nanti kelas 3 nanti takjilun nada, sarannya qatrun nada. Nah, itu belajar mulakhos itu seingat saya dulu ya, karena dulu ada nahwu ada sorab ya, ustadznya beda ya. Kalau sorabnya yang dulu Ustadz Abdurrahim, kalau nahwunya dulu beberapa ustadz yang pernah ngajar saya ya. Pernah diajar Ustadz Mukhlis ya, pernah diajar Ustadz Hubeb ya, pernah juga diajar Ustadz Abu Umar Basir, pernah ngajar juga ya. Kalau ngajar Ustadz Abu Umar Basir ngajar mulakhos udah enggak terjemahin ya, bersama Syekh itu. Kalau belajar belajar sorab sama Ustadz Abdurrahim itu yang di belakang, santrinya di sini, di depan sini, baca bawa terjemahin terus nerangin gitu. Itu kelas 2 itu Pak ya. Jadi kalau antum belajar mulakhos kok yang baca ustadznya terjemahkan ustadznya itu ya kurang faedahnya. Karena apa? Ini praktek. Tempat antum praktek untuk latihan membaca. Jadi antum persiapan di rumah sebaik-baiknya. Alhamdulillah antum kan banyak materinya kan sekarang kan yang kelas 2 ya. Itu semuanya enggak cuma nahwu saja, ada nahwu, ada shorob ya, ada fikih, ada tafsir ya, ada hadis ya, bahjatul qulubullah itu kan. Itu semuanya juga sama seperti itu. Ya, antum persiapan sebelumnya. Lebih bagus lagi kalau antum punya yakni kelompok belajar. Ya. KB. Ya, kelompok belajar. Antum ingat dulu waktu sekolah? Antum sekolah dulu belajar kelompok enggak? Sekolah. Oh, kadang ya. Ya. Kalau saya dulu ya belajar kelompok. Ya. Nah, itu belajar ilmu dunia. Kenapa kalau belajar ilmu agama kok nggak ada belajar kelompoknya itu loh. Nah, itu ya. Nah, ini yang masih jarang di kita. Di kita loh ya. Di kalangan kita itu masih jarang. Kelompok belajar itu masih jarang. Tapi kalau kelompok main futsal ya toh, kelompok main sepak bola gitu, bulu tangkis itu banyak. Ya enggak, Pak? Nah, klub-klub gitu loh. Tapi kalau klub belajar kitab gundul gitu masih jarang.
Nah itu antum yang bikin ya. Itu ya. Kalau enggak klub murojaah kitab, kajian kitab. Maksudnya apa? Antum ya kajian itu ngaji loh. Ngaji rutin tiap Ahad umpamanya. Terus sesama peserta kajian, jamaah kajian, murojaah lagi bareng-bareng apa yang tadi dipelajari sama ustadz. Gitu. Insya Allah kalau antum seperti itu ya, rutin belajar ya. Meskipun antum tidak pernah memakan bangku pondok, ya, belum pernah memakan bangku pondok, antum? Ya, insya Allah ya, insya Allah kalau antum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kemungkinan antum bisa melebihi, ya, bisa melebihi apa ilmunya yang alumni pesantren. Dan itu sudah terbukti, alhamdulillah banyak ya ustadz-ustadz kita yang bukan alumni pesantren, ya. Antum pernah dengar Ustadz Muslim? Pernah dengar ya? Pernah enggak? Ustadz Muslim. Oh, beroda. Ustadz Muslim Al-Asyari, beliau termasuk staf redaksi majalah As-Sunnah. Antum pernah baca majalah Sunnah belum? Nah, ada nama beliau Ustadz Muslim ya. Beliau pengajar, ya ustadz saya dulu di Ibnu Abbas Ragen. Beliau termasuk pengajar di Ibnu Abbas Ragen ya. Beliau bukan alumni pesantren. Ya. Alhamdulillah alumni kita juga materi juga harus jadi ustadz. Antum udah tahu belum? Jadi ustadz. Ya alumni kita, alumni sini mat ilmi ya. Ada ustadz. Ya, Ustadz Ari. Ya, Ustadz Ari Setianto ya. Udah jadi ustadz di Al-Qur'an. Ya alumni mat ilmi, ya gitu kan? Gitu. Tapi kuncinya apa? Ya setelah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh-sungguh, ya sungguh-sungguh, yang bersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Antum persiapan, sarana alhamdulillah sudah dipermudahkan oleh Allah, tinggal antum mau apa tidak, ya. Itu ya, Ikhwan. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ada enggak pertanyaan? Enggak ada. Baik. Tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini dulu. Ini hanya mengisi kekosongan lah daripada kosong ya.